Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang keadaan market kripto ya. Dan ini cukup penting sih menurut saya. Kenapa? Karena memang market kripto ini lagi uncertain atau mungkin lagi nggak yakin mau kemana, kira-kira gitu. Jadi kita lagi di ambang tidak menentu gitu ya. Nanti kita bahas kenapa dia nggak menentu dan apa yang harus kita lakukan juga nih kira-kira. Apakah kita bisa jual ataupun kita malah beli lagi ya. Kita lihat keadaan makronya juga bagaimana ya. Oke, kita akan membahas itu. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like, dan juga subscribe ya. And thank you semua. Kita akan langsung masuk aja untuk update. Kita bisa perhatikan untuk Bitcoin turun sekitar 3%. Ini membuat hampir semua market crypto turun. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa? Apa yang menyebabkan market crypto ini turun? Nanti kita bahas juga ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, altcoin malah beberapa masih cukup ada yang performing. Kita lihat Luna ini walaupun di minggu mungkin bisa dibilang minggu yang cukup ada koreksi juga ya untuk market crypto, naik sekitar 52%, ini cukup besar sekali. Ada Cardano, ada IOTA Myota, ada Uniswap dan lain-lain. Jadi ya masih ada beberapa yang hijau. Walaupun memang mayoritas untuk yang di top 100 ini mengalami koreksi. Nah, kita coba cek untuk Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index kita di 32. Artinya market ini jadi masuk lagi ke dalam zona fear. Dan ini cukup penting juga sih. Nanti kita lihat dari beberapa grafik ya. Oke, kita akan langsung masuk pertama. Apa yang menyebabkan market crypto turun? Salah satunya adalah di sini nih. Kita bisa baca beritanya, first confirmed case of Omicron variant detected in the United States. Jadi ini kemarin baru saja di-announce ya, di mana varian COVID baru yang namanya Omicron itu sudah masuk ke dalam Amerika. Dan ini bisa dibilang jadi ini membuat ada fear lah di dalam stock market juga, di financial market, dan lari juga ke dalam market crypto, sedikit terdampak juga ya. Dan ini kasusnya juga terjadi di saat satu orang aja. Seseorang ini was a traveler who returned from South Africa. Jadi memang original dari Omicron ini kan dari Afrika, dan ini masuk dan benar-benar baru masuk. Jadi ya inilah beritanya menyebabkan market crypto, Bitcoin juga turun. Nah, lalu kalau kita cari indikator lain, ini adalah salah satu analisa dari si Will Clementi. Teman-teman mungkin sudah familiar juga dengan Will Clementi. Cukup reliable lah, cukup direspek juga. Dan kalau kita lihat, dia adalah on-chain analytics. Jadi kita bisa lihat nih, dia bilang apa? At some point, this open interest is going to get flush out one direction or the other. Jadi antara kita ke bawah atau naik gitu ya untuk Bitcoinnya sendiri. Ini sendiri adalah Bitcoin Futures Interest, Bitcoin Futures Open Interest. Open Interest itu adalah trade posisi yang masih open, istilahnya masih dibuka, belum kena liquidate gitu ya, jadi ya masih dibuka. Dan ini kalau kita bisa perhatikan, open interestnya juga cukup besar nih, apalagi kalau teman-teman yang main futures juga bisa perhatikan. Dan ini biasanya kalau biasanya kita perhatikan ya, pada saat open interestnya tinggi akan terjadi suatu flush out gitu ya. Di sini sudah cukup tinggi, dan kita lihat beberapa kasus sebelumnya tinggi ada flush out, ada naik sedikit ada flush out, dan ini belum ada flush yang sedemikian cukup signifikan lah, kira-kira kayak gitu ya. Ini pendapat dari si Clementi. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi dari komennya, ini dari si Willy Woo. Teman-teman mungkin juga familiar sama Willy Woo, dia juga lebih senior lagi. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa, ini saya coba zoom sedikit ya. In my opinion, dia bilang in my opinion it doesn't necessarily need to be flush. Kalau si Willy Woo dia bilang ya ini mungkin nggak harus ke flush, karena memang kita sudah sering bahas juga bahwa market crypto ini over leverage tapi nggak turun-turun gitu ya. Kenapa kalau si Willy bilang nggak harus turun? Kenapa? Karena menurut dia it could be a sign of the time with an uptake of the cash and carry trade post futures ETF. Ini mungkin dari ETF yang baru aja di launching gitu ya. Kita baru tahu kan ada ETF yang baru di launching, tapi ini si Will Clementi bilang ETF yang baru di launching itu sebenarnya nggak ada efek juga. Kita bisa lihat dia membahas dua grafik. Yang kiri, left is open interest excluding CME. Jadi ini nggak masuk ke Chicago Mercantile Exchange gitu ya. Sedangkan yang kanan ini adalah perpetual open interest. Ini mungkin sedikit technical, tapi intinya adalah nggak begitu efek kalau menurut si Will Clementi. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang benar nih? Apakah kita akan lanjut naik terus atau lanjut turun terus di saat open interestnya naik cukup tinggi, market sedikit over leverage? Ini kembali lagi, ini hanya untuk Bitcoin ya, bukan ke seluruh altcoin gitu. Tapi biasanya dari Bitcoin sendiri akan ada efek lah gitu. Ini harus saya disclaimer juga. Kira-kira gitu. Ini adalah dari futures interestnya sendiri. Kita bisa perhatikan di sini dari Bitcoin all exchanges estimate leverage ratio juga. Kalau kita perhatikan lebih detail ya,
ini kita sempat naik ke atas all time high kita. Ini untuk leverage-nya ya. Jadi all time high ini nggak begitu bagus sebenarnya untuk market, apalagi untuk Bitcoin-nya sendiri. Karena ini all time high untuk leverage-nya sedikit turun, tapi ini lagi naik lagi nih. Hopefully memang kita ada penurunan sedikit lah di leverage ya. Tapi kalau penurunan artinya mungkin harganya akan ada volatilitas yang tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, tadi ini open interest-nya. Di sini kita lihat mau ratio-nya nih. Exchange Bitcoin long atau short ratio. Kita mau tahu nih kira-kira orang yang open interest di futures ini mereka long itu artinya beli di bawah hoping the price atau harganya untuk naik gitu ya. Short itu kebalikannya mau harganya turun. Nah, kalau kita lihat dari 12 jam sendiri atau 24 jam deh sebenarnya, kita coba cek 12 jam. Nah, kalau kita lihat dari 12 jam sendiri ini orang-orang sudah lebih banyak condong ke, sebenarnya masih tengah-tengah sih, masih tengah ya, open sama shortnya. Kalau misalnya mau ke likuidasi, mau di flush out ya seperti Silvio Clementi bilang, dan kalau misalnya kita mau naik ke atas, ini harus market itu benar-benar pesimistik banget. Jadi market itu bilang wah Bitcoin bakal turun. Nah, kalau seperti itu mungkin di sini akan lebih banyak orang yang short, retail mungkin lebih short, lebih banyak yang short. Nah, di saat itu baru market ke flush out. Kenapa? Karena tahu-tahunya Bitcoin naik. Biasanya itu seperti itu yang dinamakan short squeeze gitu ya, dan sebaliknya untuk long squeeze. Sorry ini ada sedikit teknikal ya, tapi ya itulah kira-kira. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan. Nah, kita lanjut lagi ke berita yang cukup ini juga ya, yang cukup shocking, yaitu adalah Square. Square ini kalau teman-teman kurang familiar, dia adalah salah satu perusahaan yang diinin dari si Jack Dorsey sendiri, CEO dari Twitter. Jadi dia juga CEO dari Square sih sebenarnya ya. Dan ini Square baru aja changing atau mengganti namanya menjadi Block. Sebelumnya dalam beberapa minggu terakhir juga kita melihat Facebook atau salah satu perusahaan besar juga dia mengganti nama menjadi Meta. Dan sekarang ini Square mengganti nama menjadi Block. Artinya apa? Artinya mungkin ini ada transisi di mana perusahaan-perusahaan besar apalagi yang bergerak di dalam teknologi ini mulai masuk ke dalam blok. Apakah blok ini artinya apa? Sebenarnya bisa tergantung interpretasi kita juga, blockchain kah atau apa gitu ya. Dan ini pengumumannya adalah Square Incorporation akan mengganti nama menjadi Block around 10 Desember gitu. Jadi ya cukup menarik juga. Dan ini dia ada announcement-nya di Twitternya juga ya. Di Twitternya dia juga bilang di sini not to get all Meta on you. Ini mungkin dia sedikit teasing atau sedikit bercandain si Facebook juga ya, karena dia akan ganti nama menjadi Meta, but we're going to Block. Dia menjadi Block. Kenapa Block? Karena Block adalah reference dari neighborhood blocks, lalu untuk blockchain, block parties dan lain-lain. Jadi menarik lah untuk Square mengganti nama menjadi Block sendiri. Lalu kita bahas sedikit tentang Dogecoin gitu ya. Kita bahas sedikit tentang Dogecoin. Di sini kita lihat ada satu berita dari si CoinDesk ya. CoinDesk salah satu platform untuk berita-berita terbaru. Kalau kita bisa perhatikan, dia ada bahas tentang Ethereum high transaction fees have made DeFi inaccessible to small investor, karena memang gas fee-nya yang cukup mahal, bisa sampai $100 atau $200 untuk melakukan suatu transaksi aja di Ethereum. Nah, lalu ternyata pada saat si CoinDesk bilang ini, ada yang komen. Siapa yang komen? Yang komen adalah si Elon Musk. Dia ngomong Doge, mungkin karena dia mau promote bahwa Doge itu transaksinya fee-nya lebih kecil dan lain-lain gitu ya. Tapi ini salah satu alasan sih bahwa kita lihat bahwa si Elon Musk masih support Dogecoin juga. Dan memang kalau kita perhatikan 6 jam yang lalu dia ada tweet ya. Kita bisa perhatikan juga sih sebenarnya. Kita coba bandingkan ke price-nya Dogecoin ya. Price-nya Dogecoin, harganya Dogecoin pada saat Elon Musk bilang seperti itu. Kalau kita lihat dari tiba-tiba dia ngomong, ini langsung price Dogecoin agak sedikit naik karena agak sedikit dipump lah tentang hal itu. Oke, kita sudah bahas berita-berita terbaru. Sekarang kita masuk ke dalam Bitcoin. Sebelumnya di video kemarin kita lihat memang Bitcoin ada potensi membentuk inverse head and shoulder, dan apa yang terjadi memang pattern ini terbentuk ya, tapi bisa kita perhatikan ini terbentur persis di trendline-nya lagi nih. Istilahnya ini ada rejection, padahal cukup positif nih pada saat kemarin Bitcoin udah mau breakout dari trendline-nya. Kenapa dia turun? Sebenarnya yang tadi kita sudah bahas, gara-gara ada varian baru di COVID yang sudah dipastikan di dalam Amerika lah istilahnya. Jadi ini cukup ini juga sih, jadi lebih ke arah secara makro juga, dan kita bisa perhatikan lebih detail sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini Bitcoin masih cukup naik ya, tapi kalau kita perhatikan kapan sih turunnya itu adalah di sekitar 1 Desember jam 11. Kalian bisa perhatikan di bawah sini ya waktunya. 1 Desember jam 11 ada penurunan tajam, dan kita bisa lihat langsung masuk reference ke dalam stock market di Amerika, kira-kira bagaimana nih. Apakah sama?
Mungkin kita ke S&P 500, ini kita pakai ETF aja ya. Ini SPY, ini untuk S&P 500. Kita bisa perhatikan juga nih, kalau kita lihat dari 1 jam lagi, ini persis di 1 Desember jam 11.30 ya, karena kan bukanya jam 9.30 kalau tidak salah ya. Jadi ini persis dia buka 9.30, dia buka cukup hijau, tapi mungkin karena adanya confirm case, confirm case ini market panik, kita lihat apa yang terjadi, langsung mengalami penurunan nih. Persis di 11.30, jam 11 juga Bitcoin drop gitu ya. Lalu ini turun terus sampai sekarang. Nah, jadi salah satu indikasi sebenarnya kita lihat dari sini sih. Jadi kalau kalian teman-teman tanya, sebenarnya ada korelasi lah antara stock market Amerika khususnya karena yang paling besar dan menjadi reference banyak analis juga gitu ya, dengan Bitcoin dan market crypto. Kalau misalnya stock marketnya turun, ya bisa aja Bitcoin juga mengalami penurunan. Dan kalau Bitcoin mengalami penurunan, market crypto mengalami penurunan. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita bisa lihat nih secara jauh ya. Ini kita bisa lihat, kalau teman-teman tanya bagaimana cara bikin channel ini menggunakan parallel channel ya. Parallel channel di sini. Nah, ini kalian tinggal tarik aja garis terus seperti ini. Ini parallel channel kalau teman-teman banyak yang bertanya. Nah, kalau kita bisa perhatikan untuk parallel channel di sini, kita lihat nih. S&P 500 cukup bertahan di dalam channel ini. Ya, kita lihat resistennya cukup bertahan di sini, bahkan sempat bertahan juga di bawah sini ya, karena support sekali di sini. Lalu sempat mau naik menembus tapi terreject ke dalam rejection middle line ya, yang memang kita sudah bilang bisa menjadi support dan resisten. Belum bisa berhasil naik, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa bounce di sini ya? Karena kalau misalnya S&P 500 turun ke bawah, ini not good. Jadi kalian bisa perhatikan juga dari stock marketnya juga. Karena kalau misalnya dia turun dari channel ini, nah itu mungkin kalian harus sedikit berhati-hati gitu ya, karena memang keadaan makronya lagi jadi kita bilang uncertain gitu ya, lagi nggak menentu lah. Nah, kalau misalnya kita bounce, nah ini good thingnya kalau misalnya kita berhasil bounce ya. Kalau secara dari beberapa indikator juga sebenarnya cukup positif sih, mungkin mengindikasi bahwa kita akan mengalami sedikit reboundment. Tapi kita lihat nih, apakah kita bisa rebound kembali lagi ke atas untuk stock market atau kita turun lagi. Kalau kita lihat dari VIX kali ya, kita cek dari volatility indexnya juga. Nah, kita bisa perhatikan juga nih, volatility indexnya persis all time high, dan ini berbeda ya. Ini volatility artinya adalah volatilitas di S&P 500 cukup tinggi gitu. Berarti yang tadi kita bilang kurang nggak uncertain lah, kurang nggak menentu. Bahkan ini sempat naik dari bulan Mei, April, ini belum setinggi ini ya. Ini kita lihat ini paling tinggi dan sudah break istilahnya ya. Jadi bisa kita perhatikan. Lalu terakhir kita tadi sempat bilang nih, beberapa video terakhir kita bilang Ethereum lagi bagus nih, lagi performance-nya lagi bagus. Dan sebenarnya kalau sekarang kita perhatikan juga, Ethereum juga masih cukup bagus juga ya. Kita bisa perhatikan dia memang berhasil breakout ya, walaupun Bitcoin yang nggak berhasil, tapi Ethereum berhasil breakout. Dan kalau kita perhatikan sendiri, ini nggak saya ubah-ubah juga ya garisnya. Ini benar-benar tadi kemarin dia turun. Ini bisa kita perhatikan, ini hit support sebelumnya nih, garis support yang resisten sebelumnya ya di pattern ini. Nah, ini jadi bagus. Artinya apa? Artinya dia retest supportnya. Hopefully Ethereum nggak turun lagi, karena kalau misalnya Ethereum masih naik sedangkan Bitcoin turun, itu masih bisa membuat beberapa altcoin itu ada positif sentiment juga. Oke, jadi untuk Ethereum bagus. Kalau kita perhatikan juga dari Bitcoin ya, Bitcoin chart, kita bisa perhatikan juga nih, mungkin dari one day time frame ya. Nah, kita lihat lagi, dia berhasil breakout ya, sampai kita bahas dia berhasil breakout, bahkan ini sudah sampai hit kalau kita lihat dari time frame weekly ya. Bentar, nah kalau kita lihat dari time frame weekly, ini bahkan sudah sampai hit cup and handle-nya gitu ya, cup and handle pattern-nya persis di sininya ya, agak ada rejection. Jadi kita lihat nih, mungkin beberapa hari ke depan kalau Ethereum masih cukup bagus, ini bisa menjadi indikasi positif nih untuk Ethereum mulai bergerak gitu. Nah, tapi untuk sekarang sebenarnya kembali lagi, ini market masih belum uncertain. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, adanya COVID baru juga, ada inflasi yang cukup tinggi, dan ketiga mungkin unemployment rate nih, karena ekonomi Amerika istilahnya sudah mulai bangkit, tapi adanya beberapa ancaman lagi, ini akan membuat decision atau keputusan-keputusan penting yang harus diambil gitu ya. Dan pengumumannya itu biasanya akan ada di FOMC meeting, which is di Desember 14 sampai 15 2021 ya. Jadi ini akan cukup penting juga untuk teman-teman perhatikan di tanggal ini. Nah, itu saja sih video dari saya untuk hari ini, untuk update-nya. Kalau teman-teman suka, jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe ya. And itu aja, see you in the next video. Bye bye.